Motherland, membangun kenyamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke guys, semua di sini saya akan akan nge-share ilmu yang saya dapat, pengalaman yang saya dapat saat saya membaca buku berjudul Mengisi Jiwa untuk Bahagia karya Hidayatul Taufik. Tepuk tangan dong. Next. Nah, apa sih kebahagiaan itu, ada yang tahu nggak? Tahu. Gak boleh lihat ini tapi. Senang. Oke, benar. Apa sih kebahagiaan itu? Kebahagiaan adalah keadaan hati yang tenang dan lapang, yang ditandai dengan rasa syukur, keikhlasan, dan penerimaan terhadap keadaan, dan tidak bergantung pada orang lain, serta mendekatkan kebatinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebahagiaan itu juga tidak hanya tentang rasa senang saja, guys. Jadi, perasaan mendalam bahwa hidupnya bermakna dan dirinya berada di jalur yang tepat. Contohnya kayak kita semua ini yang bisa bergabung di Kadar Group juga termasuk kebahagiaan untuk kita semua. Tepuk tangan dong. Kita punya partner yang baik dan bagus, kita punya atasan yang baik dan bagus itu juga termasuk kebahagiaan gitu. Nah, mungkin kalian udah tahu ya bagaimana kalian melakukan kebahagiaan dalam versi kalian sendiri-sendiri. Pasti udah tahu lah ya. Belum tahu. Gimana Kak solusinya? Nah, jadi ini di sini aku gak akan membahas tentang apa yang kita lakukan supaya bahagia, karena kalian pasti sudah punya caranya masing-masing untuk bahagia. Nah, yang akan saya kasih tahu di sini itu adalah next mas. Nah, ada 5 parasit jiwa yang bisa mengganggu kalian untuk tidak bahagia. Oke. Yang pertama adalah terlalu mempedulikan masa lalu. Yang kedua, tidak bisa menikmati hari ini karena terlalu fokus pada masalah. Yang ketiga, mengkhawatirkan masa depan berlebihan. Yang keempat, menggantungkan kebahagiaan pada penilaian orang lain. Yang kelima adalah tidak memaafkan atau menyimpan dendam. Nah, di sini aku akan menjelaskan satu tentang poin-poin yang ada di sini. Next. Yang pertama, tidak memedulikan masa lalu atau mengungkit seandainya. Siapa di sini yang nggak pernah mengungkit masa lalu? Nggak pernah kan? Pasti kalian pernah kan? Sorry. Kalian pasti pernah mengungkit masa lalu. Umumnya tentang apa ya? Kalau hal kerja, tentang partner kalian mungkin yang melakukan kesalahan, diungkit-ungkit gitu, atau enggak atasan, kesalahan siapapun yang ada di sini selalu diungkit-ungkit. Itu tidak baik, guys. Tapi wajar, karena kita manusia, bukan nabi. Karena kita manusia ya. Kita manusia, jadi wajar guys melakukan itu. Cuma jika dilakukan terlebihan itu akan menyiksa jiwa dan terus bergantung pada hal-hal yang tidak bisa diubah. Kita menyesal dan lain sebagainya dengan masa lalu yang tidak bisa diubah gitu. Caranya bagaimana supaya kita tidak terlalu memedulikan masa lalu? Yang pertama, ridho. Ridho yaitu menerima apa yang terjadi adalah bagian dari takdir dan belajar melihat hari ini sebagai hari yang baik. Intinya adalah ridho guys, karena ya begitulah. Next yang kedua, tidak bisa menikmati hari ini karena terlalu fokus pada masalah. Di sini pasti semua punya masalah kan? Gak mungkin gak punya, iya kan? Jadi tapi kita nggak boleh guys berlarut memikirkan masalah itu
boleh guys, cuman kita tidak boleh berlarut memikirkan itu sampai 1 hari bikin kita overthinking dan lain sebagainya gitu. Nggak boleh guys kayak gitu. Apalagi umumnya di sini itu masalah pribadi dibawa ke pekerjaan. Nah itu nggak boleh sama sekali, tidak boleh sama sekali. Oke. Nah. Apa sih penyebabnya jika kalian tidak menikmati hari ini dan terlalu fokus pada masalah, yaitu kehilangan kedamaian. Kalian pasti setiap hari kalau mikirin masalah terus gak damai. Misal mandi kepikiran ya apa ya kerjaanku, ya apa ya revisiku. Kalau misalnya kita lagi makan, ya apa ya mau ya gitu. Itu apa ya, membuat kita itu tidak bisa menikmati hari itu dengan baik gitu loh. Ya kan? Yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Mulai mensyukuri hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Semua disyukuri aja guys. Contohnya ya kalau misal kita ada masalah, mungkin kita bisa mengontrol emosi ya, membalanskan emosi kita gitu loh. Kita bisa menempatkan posisi kita kalau kita lagi bekerja dan dimana saat kita harus memikirkan masalah tersebut gitu. Mikirin masalah ya, bukan mengkhawatirkan. Yang ketiga adalah mengkhawatirkan masa depan berlebihan. Nah ini menjadi apa ya? Pasti semua orang akan mengkhawatirkan masa depan ya, termasuk saya juga akan mengkhawatirkan masa depan. Itu tidak apa-apa guys, wajar. Iya wajar. Yang tidak wajar kalau misalnya berlebihan. Jadi kamu tuh nggak grow up gitu loh guys. Kamu mikir ya apa ya aku cek iso ngene, ya apa ya aku cek iso ngene gitu. Tidak bisa. Jadi kita stuck di situ, kebanyakan mikir tapi kita nggak ada usaha dan kita tidak ada berdoa. Itu penyebabnya adalah membuat pikiran lelah, takut dan stres yang tidak produktif. Gitu, tiba-tiba burn out, nggak mau kerja dan lain sebagainya gitu. Yang bisa kita lakukan adalah berserah diri, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyerahkan secara pasif, tapi sebagai bentuk kepercayaan bahwa ada rencana terbaik gitu. Karena yang punya takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya berusaha dan berdoa. Begitu guys. Yang keempat, menggantungkan kebahagiaan pada penilaian orang lain. Kalau umumnya di sini apa? Haus validasi, pengen dipuji. Aku pengen kayak gini biar dipuji sama Pak Iqbal. Aku pengen kayak gini bisa dipuji. Biar dipuji sama siapa gitu. Gitu ya guys ya. Tidak boleh. Tapi di sini pasti pernah ya melakukan sesuatu itu pamrih gitu loh, kayak aku ngelakuin kayak gini ben ketok api gitu. Itu boleh guys, boleh, tapi gak boleh berlebihan. Jadi niatkan kalian melakukan sesuatu tuh niatkan tulus, gak boleh karena pujian orang lain. Soalnya kalau misalnya kita sudah meniatkan itu untuk dapat pujian orang lain, ternyata pujian yang kalian dapat itu tidak sesuai dengan ekspektasi kalian pasti akan kecewa. Pasti. Duh, aku padahal mikirnya Dene bakal muji aku, ternyata enggak. Kayak gitu, ya kan? Tips yang bisa kita lakukan adalah ikhlas. Melakukan sesuatu bukan karena pengakuan orang, melainkan karena niat yang tulus. Jadi gak boleh ya guys ya. Ya bolehlah sedikit-sedikit, gak apa-apa. Yang kelima, tidak memaafkan dan menyimpan dendam. Nah di sini pasti kalian juga punya kesalahan pada termasuk diri sendiri dan orang lain yang di sekitar kita gitu kan. Kita harus memaafkan guys, walaupun itu susah dan butuh proses, itu gak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang kalau kita tidak memaafkan dan menyimpan dendam itu akan membuat beban batin, hati yang sempit dan menghalangi ketenangan dan kebahagiaan gitu. Gak apa-apa guys, gerundel itu gak apa-apa. Apa sih gerundel itu? Batin, gak apa-apa. Apa? Menggerutu. Oh menggerutu, oke. Gak apa-apa guys, kita menggerutu namanya juga ya wajar lah ya. Kan
penerimaan apa ya, penerimaan sikap orang ke kita itu kan kita punya versinya masing-masing. Misal aku nggak suka sama bercandaanmu, aku suka sama bercandaanmu, kayak gitu-gitu ya. Nah, tipsnya adalah kelapangan hati dan mindset, memaafkan, melatih diri untuk bisa ikhlas, melepaskan dan memaafkan kesalahan orang lain. Oke, lanjut. Nah, itu tadi guys 5 parasit jiwa. Aku di sini memberikan apa ya? Bukan ilmu, pengalamanku karena aku membaca ini. Nah, aku nggak menyuruh kalian untuk bisa melakukan bukan melakukan, menghindari 5 parasit jiwa tadi karena itu tergantung kalian sendiri. Kalian boleh melakukannya tapi kalian harus tahu batasannya. Begitu. Ya. Jadi kalau kalian bahagia, nikmati bahagia kalian sedih, kalian nikmati kesedihan kalian stres, kalian nikmati stres kalian. Seperti itu. Iya. Yang selanjutnya Mas. Nah, kesimpulannya adalah semua perasaan itu penting. Hanya saja kita perlu meluangkan waktu untuk mengakuinya. Jadi kita nggak apa-apa sedih, kita nggak apa-apa marah, kita nggak apa-apa stres, kita nggak apa-apa memuncak emosi dan lain sebagainya. Tapi kita juga sadar guys kalau kita tuh telah melakukan itu. Misalnya kita telah marah-marah, kita sadar kita melakukan itu, gitu. Yang hanya kita butuhkan adalah ketenangan hati. Sudah itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, bisa diterapkan. Walaupun nggak banyak juga nggak apa-apa, nggak nyuruh ya. Oke. Next Mas. Oke. Terima kasih sudah ikut serta. Semoga hari kalian luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Kadarland, membangun kenyamanan.